Oke guys, ini adalah part kedua dari bahasan kita tentang sains di balik Angels and Demons. Di episode yang lalu kita sudah bahas tentang antimateri, sebuah bahan yang dalam cerita Angels and Demons digunakan sebagai bahan peledak untuk menghancurkan kotak Vatikan. That canister contains an extremely combustible substance called antimatter. We need to locate it immediately. Kita sudah bahas bahwa antimateri ini bukan fiksi, karena film ini bekerja sama dengan CERN, pusat penelitian partikel terkenal di Eropa. Di sana terdapat sebuah mesin penumbuk partikel terbesar di dunia yang disebut Large Hadron Collider. Melalui mesin inilah partikel antimateri ditemukan. What I want to get over to you in this talk is that antimatter is science fact. Nah, tapi yang harus kalian tahu, sebetulnya tujuan utama dibangunnya mesin ini bukan untuk menemukan antimateri, tapi untuk menemukan partikel Tuhan. To try to isolate what some people call the God particle. Itu alasan utama mengapa mesin ini dibangun. Dan itu alasan mengapa partikel Tuhan juga disinggung dalam Angels and Demons. The God particle. It's actually claiming the act of creation, blasphemy, the arrogance. Nanti kita bahas mengapa para ilmuwan sangat terobsesi dengan partikel ini sampai harus membangun mesin sebesar ini. Tapi yang pasti mesin ini dibangun oleh CERN dengan target menemukan partikel Tuhan. Dan untuk menemukannya mereka harus membuat lintasan partikel yang panjangnya 27 km. Berada 100 meter di bawah tanah, 6.000 ton magnet, dan melibatkan 10.000 ilmuwan. Mesin ini mulai dibangun 1998 dan baru selesai tahun 2008. Jadi butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan mesin yang sangat kompleks ini demi menemukan partikel Tuhan. Jadi apa itu partikel Tuhan sebenarnya? Researchers tonight say they think they have finally discovered the so-called God particle. God particle. God particle. God particle? Istilah partikel Tuhan sebetulnya adalah nama yang terlalu didramatisir oleh media. Karena para fisikawan sendiri tidak pernah bahkan tidak mau menyebutnya partikel Tuhan. Nama yang diberikan para fisikawan sebetulnya adalah Higgs boson atau partikel Higgs karena diambil dari nama orang yang merumuskannya, yaitu Peter Higgs. It's been termed as the Higgs boson. So explain the Higgs and the boson both. Okay, we're celebrating. Lalu dari mana istilah partikel Tuhan ini muncul? Nama partikel Tuhan diambil dari bukunya Leon Lederman, judulnya The God Particle, yang menceritakan tentang seluk-beluk partikel Higgs. Lucunya, penulisnya sendiri tidak berniat menyebutnya God Particle, tapi dia menyebutnya The Goddamn Particle, partikel sialan. Karena partikel Higgs adalah partikel paling penting tapi paling sulit untuk dibuktikan secara eksperimen. Namun karena penerbitnya tidak mengizinkannya untuk menyebutnya The Goddamn Particle, maka diubah namanya menjadi The God Particle. Ya apa boleh buat, nama inilah yang akhirnya viral. So what is the God particle and just what does it do? Well, in one sense, it is the missing link to this massive equation. Oke, sekarang kita masuk pada bagian paling rumitnya, mengenal partikel Tuhan dalam konteks sains yang sebenarnya. These Lego bricks are particles, and the particles are the electron and two protons. Buat kalian yang masih awam, saya ingatkan lagi bahwa partikel dalam fisika adalah elemen paling kecil yang menyusun alam ini. Kalau kalian kenal dengan atom seperti hidrogen atau oksigen, partikel ada di dalamnya. Contohnya elektron, partikel bermuatan negatif yang menyebabkan adanya listrik. Tapi ada hal menarik. The problem is, it's a lie. Di episode yang lalu kita sudah sempat menyinggung soal quantum field theory, teori yang lebih gila dari teori kuantum. Teori ini menyebutkan bahwa yang paling fundamental dari alam ini sebetulnya bukan partikel, tapi field, medan. Sederhananya seperti medan magnet. Kalian tidak bisa melihatnya, tapi kalian merasakan kekuatan hadir di sana yang membuat kompas selalu mengarah ke utara dan selatan.